yaitu tentang apa ya hari ini? Tentang itu transport sel. Nah, sebelumnya kita mulai aja nih. Tapi saya masih belum tahu nih, kira-kira nanti share screen-nya bermasalah lagi apa gimana ya? Nanti kita coba ini ya, sekalian cek aja ya. Semoga nggak bermasalah. Oh, sorry. Sorry ya, salah nih ya. Wait. Oke. Oke, kita mulai ya perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ke pertemuan ke-10 ini kita membahas tentang membran sel dan komunikasi sel. Ya, ini udah masuk ke pertemuan 10. Sebelumnya kita udah bahas tentang makromolekul dan interaksi antar molekul. Kita preview dikit ya. Jadi 10 pangkat 4 hingga banyak sekali ada interaksi ligen sel dan komunikasi sel. Nah, sebelumnya ini screen-nya udah ganti belum ke slide selanjutnya? Belum, Bu. Wah, kayak bermasalah lagi nih. Kayaknya dia bermasalah lagi ya. Oke. Sekarang udah, Bu. Full screen kan ya? Saya coba ini kali ya. Oh, tapi nanti nggak bisa nggak usah. Oke. Ya udah, untuk sementara saya mohon maaf, ini kita nggak bisa full screen lagi ya. Kita sementara kayak gini dulu aja, semoga kelihatan jelas ya. Oke, kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan nanti teman-teman mampu untuk menjelaskan struktur dan fungsi membran serta jenis-jenis transport pada sel. Lalu kemudian mahasiswa juga mampu untuk memaparkan proses mekanisme signaling yang terjadi di dalam sel. Oke. Lanjut masuk ke membran sel. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum membran sel itu apa? Ada yang masih bingung nggak? Bedanya membran sel dengan dinding sel itu apa? Kayaknya di sini rata-rata anak IPA kan ya? Harusnya ngerti. Bedanya membran sel sama dinding sel itu apa. Jadi membran sel ini beda ya sama dinding sel. Jadi membran sel ini dia lebih ke dia sifatnya lebih tidak rigid atau lebih fleksibel. Nah, oleh karena itu berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel. Tapi bukan berarti tumbuhan tidak memiliki membran sel. Dia punya membran sel, tapi di lapisan pengluarnya tetap ada namanya dinding sel. Nah, lebih lanjut tentang membran sel. Membran sel ini sebenarnya fungsinya ada banyak. Membran sel ini bisa menjadi macam-macam, bisa menjadi proteksi, bisa menjadi alat komunikasi antar sel, macam-macam ya fungsinya. Nah, sebelumnya kita coba nonton videonya dulu nih. Saya coba full screen ya. Ini kalau di full screen nanti akan ini nggak ya? Coba dicek. Ini kalau di full screen kira-kira videonya jalan nggak? The plasma membrane is made up of several organic molecules. I will concentrate on 2 of them. The plasma membrane is made up of several organic. Sejauh ini jalan videonya? Audionya aman? Videonya nggak jalan.
Tapi videonya nggak jalan. Oh, audionya doang. Berarti saya nggak bisa The full plasma screen. membrane is made up of several Oke, saya nggak full screen ya. Saya bikin kayak gini aja biar dua-duanya bisa jalan ya. organic molecules. I will concentrate on two of them in this presentation. The first molecule is a lipid. It is called a phospholipid because instead of the usual 3 fatty acid chains, there are only 2. The third bonding position is with a phosphate group. The phospholipid molecule is divided into a head region and a tail region. The head region is the glycerol and phosphate group. The tail region is the fatty acid chains. The head is hydrophilic, attracted to water. The tail is hydrophobic, repelled by water. It is this property which allows for the unique molecular alignment that makes the plasma membrane. If a droplet of phospholipid was put into water, a mycele would form. A mycele is a sphere with the hydrophilic heads on the surface, the tails inside, away from the water. Our bodies are made up of approximately 60% water and trillions of cells. The water can be found inside the cells, outside the cells, and in the bloodstream. The location of water and the phospholipid, hydrophilic, and hydrophobic ends enable the membrane to form a bilayer of lipids. The currently accepted model of the cell membrane was developed by Singer and Nicholson in 1972 at the University of California, San Diego. Pictured here, the plasma membrane looks like a sea of lipid with icebergs floating in it. The membrane is very flexible and has a fluid motion. This design of the plasma membrane is called the fluid mosaic model. Quite often, these proteins have sugar molecules attached to them, forming glycoproteins. These molecules extend from the membrane surface and act as an identification marker. The proteins are used by the immune system to identify a cell as being self, or foreign called non-self. Each individual has their own biochemical makeup. In other words, each human being has their own set of cellular proteins. But if a cell comes into the body that has a different set of proteins, whether it is a bacteria or an organ transplant, the immune system may identify it as self or as non-self and attack. In order for the cell to survive, many different materials must be able to cross the plasma membrane. When water passes through a cell's membrane, the type of diffusion is called osmosis. When solid particles pass through a cell's membrane, the type of diffusion is called dialysis. Before looking at this movement through the membrane, it is important to understand the movement of molecules in general. Atoms and molecules are in constant motion. This random motion will disrupt the cluster rather than maintain it. This motion is referred to as Brownian movement. This motion is always present in some degree, in gases, in liquids, and even in solids. For instance, if a bottle of perfume is left open in a room, eventually, no matter where you are in that room, you are able to smell the perfume. The molecules of air hit the liquid, causing the liquid molecules to move into the air. At the time the bottle is first opened, there is a high concentration of perfume molecules in the bottle, a very low concentration of perfume in the air. As the perfume molecules are bombarded by the air, the concentration of perfume is dispersed into the air. In other words, the perfume is moving down a concentration gradient, high to low. This movement is called diffusion. It uses Brownian movement. Now let's take a look at another example of diffusion. In this aquarium of water, we drop some blue dye. As the water molecules move, they bump into the dye molecules. The dye molecules, at first in a high concentration, start moving and bumping into each other and the water molecules, moving into the area of lower concentration. As this movement continues, the dye spreads out and equilibrium is attained. Equilibrium is equal concentrations of the dye and water in every area of the aquarium. Remember, Brownian movement continues even after equilibrium is reached. Extremely thin, the plasma membrane separates the contents of the cell from the environment. The membrane has several functions. This video concentrated on the movement of materials through the plasma membrane. Remember that this membrane is selectively permeable and keeps materials from passing through or keeping materials in, and it will permit, even facilitate, the entrance and exit of materials. Materials may move through membranes passively or actively. In this video segment, passive transport, which uses Brownian movement, was introduced. Passive transport includes diffusion, defined as the movement of materials from a region of high concentration to low concentration. Two specific forms of diffusion are osmosis and dialysis.
These processes are essential to the survival of the cell. Nutrients must enter, waste must exit. The structure of the membrane allows for the processes to take place, which enables the cell to live. Oke, baik. Oke, itu tadi sekilas tentang itu ya, membran plasma itu seperti apa, kira-kira wujudnya seperti apa, fungsinya seperti apa, itu sekilas aja. Nah, ini ada lagi lanjutannya, boleh ditonton dulu ya, sebelum kita masuk ke materi. Between the living machinery of the inner cell and the harsh conditions of the outside world stands the cell's plasma membrane. As crucial as this barrier is, it's surprisingly flexible. Push it and watch it move. Poke hard enough and it might break and begin to regroup. The lipid molecules of the membrane naturally assemble in a double layer because their tails repel water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates, and you have the basic structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins which do various things for the cell. For instance, they receive signals from the world outside, or they transport nutrients and waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates, and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure, fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane, just 2 molecules thick. Oke, itu sekilas tentang si membran sel tadi. Jadi kurang lebih udah punya gambaran ya, membran sel itu kira-kira seperti apa. Di video yang kedua, tadi ada tuh yang bagian mana tuh? Bagian ini. Jadi ternyata si membran sel ini cukup kuat dan fleksibel. Jadi ketika strukturnya misalnya terganggu, misalnya rusak, dalam tanda kutip rusak secara apa ya? Secara dalam jangka waktu yang pendek gitu ya. Dia langsung bisa menyesuaikan kembali strukturnya. Nah, itu kira-kira yang dijelaskan di gambar ini. Nah, jadi struktur membran sel itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai struktur membran sel. Jadi yang pertama itu pendapat dari Gortel and Grendel tahun 1925. Si Gortel dan Grendel ini bilang kalau struktur membran sel ini merupakan suatu lapisan lipid bilayer. Nah, jadi membrannya itu berupa struktur yang dia membatasi sel, di mana strukturnya ini terdiri dari lipid dan kemudian gugus lipid yang merupakan gugus polar, lalu kemudian ada hidrofobnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalau di zoom seperti ini. Nah, di bagian, anggaplah ini di bagian luar sel. Jadi yang di bagian terluar baik menghadap keluar maupun menghadap ke dalam sel itu merupakan suatu kepala polar yang bersifat hidrofilik. Sedangkan di bagian ekornya atau ini yang berwarna kuning itu bagian yang bersifat hidrofobik. Nah, sebelum kita harus tahu nih hidrofilik dan hidrofobik itu apa? Hidrofilik dan hidrofobik. Hidro artinya air, sedangkan fobik itu kita bisa artikan seperti kata lainnya fobia. Jadi dia tidak menyukai air ya, istilahnya gitu. Jadi si bagian ekor bersifat hidrofobik, jadi dia tidak suka air. Makanya dia di tengah gitu. Sedangkan si bagian yang kepalanya itu bersifat polar hidrofilik gitu. Si hidrofilik gimana itu kebalikan dari hidrofobik. Ya,
Katanya begitu. Nah, gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob atau sifatnya hidrofobik berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Nah, ini menurut si Gortel dan Grendel. Jadi struktur menurut si Gortel dan Grendel di tahun 1925 ini masih sangat-sangat sederhana. Jadi dia masih menjelaskan tentang struktur lipid bilayernya saja. Nah, sementara itu menjelaskan bahwa membran merupakan struktur lipid bilayer. 10 tahun kemudian ya, dia menemukan ini nggak cuma lipid bilayer nih, ini ada proteinnya juga. Ada molekul protein juga. Entah itu di permukaannya, ada di dalam membran juga, macam-macam. Nah, protein molekul ini digambarkannya seperti yang warna merah. Jadi dia bisa di antara bagian dalam membran, ada di bagian luar dari membran. Nah, selanjutnya ada lagi pendapat dari si Singer dan Nicholson. Ini tahun 1972. Nah, si Singer dan Nicholson ini menjelaskan tentang model mosaik dari membran plasma. Nah, ini lebih kompleks lagi tentunya karena lebih terkini ya istilahnya. Nah, si Singer dan Nicholson bilang bahwa membran plasma ini terdiri atas lipid bilayer yang berada dalam keadaan fluid. Fluid artinya kayak mudah bergerak gitu ya, dan dapat bergerak lateral dalam daerah membran. Sehingga membran plasma ini memiliki struktur yang dinamis dan memiliki interaksi yang sementara atau semi permanen. Nah, protein yang terdistribusi secara mosaik yang berbeda dengan lipid, nah partikelnya itu membentuk suatu lapisan yang kontinu. Nah, protein dapat melintasi membran fosfolipid atau berada di bagian tepi sel. Nah, jadi si Singer dan Nicholson itu menjelaskan di membran sel itu ada protein, tapi tidak seperti siapa tadi namanya, si Davison dan Daniel jelaskan. Kalau si Davison dan Daniel itu menjelaskan kalau proteinnya itu hanya kayak kecil-kecil gitu ya. Ada yang di luar, ada yang di tengah gitu ya. Sementara menurut si Singer dan Nicholson, proteinnya itu ada macam-macam. Ada yang proteinnya hanya di bagian istilahnya permukaannya ya, disebut protein perifer. Ada protein yang menembus si membran plasmanya. Dari anggaplah ini bagian dalam sel, ini bagian luar sel, dia bisa menembus saking besarnya gitu ya, dia bisa menembus antara bagian dalam hingga bagian luar yang kita sebut dengan protein integral. Nah, sementara tadi yang protein yang di permukaannya itu ada protein perifer, itu bisa di permukaan luar, itu bisa di permukaan yang arahnya ke bagian dalam sel, seperti ini, protein perifer. Jadi ini lebih kompleks lagi. Nah, di sini juga dijelaskan ada berbagai macam, ada yang namanya oligosakarida, ada yang kemudian glikoprotein, glikolipid, macam-macam ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, dinamika membran plasma yang dijelaskan oleh siapa tadi? Si yang terakhir tadi, saya lupa. Singer ya. Singer dan Nicholson tadi itu apa? Jadi membran plasma itu bisa melakukan gerakan-gerakan ya. Yang dicontohkan yaitu di sini ada gerakan flip-flop. Gerakan flip-flop mungkin lebih gampangnya ini ya. Flip-flop ini dia kayak seperti bertukar posisi tapi arahnya kayak muter gitu. Nah, ini dia difasilitasi dengan enzim flipase. Jadi ini merupakan gerakan transmembran yang bersifat pasif. Nah, kemudian ada lagi gerakan ke arah lateral. Gerakan ke arah lateral itu contohnya seperti ini ya. Jadi dia lateral ya. Lateral itu kayak kiri ke kanan, kayak ke kiri gitu. Cuma kayak kayak satu arah gitu. Itu bisa juga. Itu contoh beberapa dinamika dari membran plasma. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, saya rasa paham ya. Jadi kita bisa lanjut.
Oke, kita masuk ke komposisi kimia dari membran. Nah, ternyata membran ini mengandung beberapa komponen-komponen yang secara garis besar itu dikelompokkan menjadi 3 komponen, yaitu lipid bilayer, ya, kemudian protein, kemudian ada karbohidrat. Nah, lipid bilayer yang kita udah jelaskan tadi seperti apa, yang siapa tadi? Lipid bilayer ini yang merah-merah dan kepala bulat-bulatnya itu ya, itu lipid bilayer. Sementara ada juga protein di dalamnya, seperti yang dijelaskan tadi beberapa ahli. Jadi protein ini memiliki fungsi-fungsi tertentu, tergantung dari jenis proteinnya. Ada yang protein integral fungsinya apa, protein perifer fungsinya apa, lalu kemudian ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu apabila karbohidrat berikatan dengan lipid disebut dengan glikolipid, sedangkan karbohidrat yang berikatan dengan protein disebut dengan glikoprotein. Ya, ternyata ada tipe. Oke. Jadi ada 3 ya, ada lipid bilayer, protein, dan karbohidrat. Karbohidrat dibagi 2, glikoprotein dan glikolipid. Nah, ini yang menjelaskan komponen-komponen kimia dari membran sel tadi. Fosfolipidnya adalah yang ini. Jadi membran sel itu komponen utamanya pasti sih fosfolipid ini ya, lapisan bilayer ini. Tapi tidak serta-merta hanya bilayer saja, ada proteinnya juga. Nih, protein. Nah, protein ini macam-macam nih. Ada, ini rata-rata proteinnya protein ini ya, integral ya. Jadi dia menembus dari bagian luar sel ke dalam sel ya. Protein integral. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Nih, contohnya adalah karbohidrat yang attach dengan protein. Berarti ini disebut dengan glikoprotein. Nah, kemudian juga ada glikolipid kalau dia attach dengan komponen lipid atau molekul lipid. Nah, ini adalah contoh yang perifer. Jadi dia hanya di bagian permukaan ke dalam sel, bisa di bagian ke arah luar sel aja, terserah nanti. Pokoknya kalau dia melekat hanya di permukaan itu bisa disebut dengan perifer. Nah, ada lagi protein yang bisa menembus 2 membran sel. 2 membran sel apa? 2 sel. 2 sel kan masing-masing sel punya membran tuh. Jadi anggaplah ini sel A, ini sel B gitu ya. Nah, proteinnya ini melintasi antara sel A dan sel B. Nah, ini biasanya protein-protein yang digunakan yang secara fungsi itu berguna untuk komunikasi antar sel. Nah, jadi ada banyak sekali ya protein-proteinnya. Kita masuk dulu ke komposisi lipid membran. Nah, membran ini sendiri mengandung lipid yang bersifat amfifatik. Amfifatik itu apa? Amfifatik yaitu memiliki gugus yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Jadi sebenarnya lipid membran ini bentuknya secara tunggal itu hanya seperti ini. Jadi ada bagian kepala yang terdiri dari gugus polar, fosfat, dan gliserol, sifatnya hidrofilik, sedangkan ada bagian ekor yang bersifat hidrofobik, ya. Nah, bagian ekor ini terdiri dari apa? Rantai asam lemak. Nah, rantai asam lemak. Di mana rantai asam lemak penyusun dari si lipid ini ada 2, yaitu ada yang terdiri dari palmitat dengan struktur yang seperti ini, sedangkan ada oleat dengan struktur yang seperti ini. Jadi lebih ada bengkokan karena ikatan molekulnya struktur molekulnya seperti itu. Nah, lipid ini sendiri di dalam membran itu ada berbagai macam lagi nih. Ada fosfogliserid, ada sfingolipid, dan kemudian ada kolesterol. Nah, kita masuk ke fosfogliserid. Fosfogliserid ini adalah fosfolipid yang mengandung gugus fosfat, ya. Sementara si sfingolipid berarti fosfolipid yang mengandung gugus asam amino sfingosin. Sejauh ini semoga bisa paham ya. Lanjut, kolesterol.
Nah, kolesterol kan salah satu komponen penyusun membran sel ya. Tapi ternyata kolesterol ini hanya banyak terdapat pada membran sel hewan aja. Itu bisa sampai kurang lebih 50% dari molekul lipidnya. Nah, sementara membran sel tumbuhan dan membran sel bakteri itu tidak memiliki banyak komponen kolesterol. Kira-kira kenapa si kolesterol ini lebih sedikit komposisinya di sel tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, jadi si membran sel tumbuhan itu kenapa dia tidak terlalu banyak mengandung kolesterol? Karena dia sebenarnya nggak butuh ya. Jadi si tumbuhan itu punya komponen lipid lain namanya fitosterol. Fito itu artinya tumbuhan. Jadi komponen lipid yang hanya di tumbuhan itu fitosterol, di mana si tumbuhan ini lebih banyak memiliki fitosterol, sementara kolesterol dia tidak terlalu butuh di dalam fase-fase pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kemudian gugus hidroksil dari kolesterol ini bersifat hidrofilik yang menentukan orientasi molekul ini pada membran sel, sehingga gugus hidroksil ini berada pada bagian permukaan membran. Nah, jadi si kolesterol ini seperti ini ya. Jadi dia memiliki kepala yang polar, ditunjukin yang bagian merah, hidroksil tentunya, karena si bagian kepala si lipid bilayer juga hidroksil, jadi dia ngikut ya, dia hidroksil juga. Lalu kemudian ekornya itu memiliki struktur yang non-polar, di mana ada struktur steroid di sini dan juga ada struktur hidrokarbon yang non-polar. Itu sekilas tentang kolesterol. Nah, kita lanjut ke komponen penyusun membran lainnya, yaitu ada protein. Protein ini dikelompokkan menjadi 3. Ada protein integral, seperti yang tadi kita lihat di video. Protein integral itu dia menembus membran sel, entah dari dalam keluar atau sebaliknya. Tentunya bersifat amfifatik, ya, di mana protein integral ini memiliki fungsi transporter molekul untuk melintasi membran dalam keluar atau luar ke dalam. Contohnya yaitu protein channel ion. Kemudian ada protein perifer. Perifer artinya permukaan. Jadi protein ini berada di permukaan membran yang berikatan dengan lipid bilayer tadi dengan ikatan non-kovalen. Selanjutnya ada protein yang berikatan dengan lipid. Nah, ini berlokasi biasanya berada di luar membran lipid pada ekstraseluler atau sitoplasmik. Ini contoh yang integral tadi ya. Nih, jadi dia tembus dari ujung ke ujung seperti itu. Kemudian ada protein perifer membran. Jadi dia memiliki ikatan non-kovalen ya dengan membran. Biasanya protein perifer ini biasanya berfungsi untuk memberi bentuk membran. Entah misalnya dia nanti struktur selnya menjadi lebih rigid atau seperti apa, karena dia lebih ke permukaannya aja gitu ya, beda dengan si integral tadi. Kemudian juga ini contoh dari protein yang berikatan dengan struktur lipid. Lipidnya di bagian ini ya. Lipidnya kemudian berikatan dengan protein. Baik. Selanjutnya, struktur yang membentuk membran itu ada karbohidrat. Setelah tadi ada lipid, ada kemudian protein, lalu kemudian ada karbohidrat. Nah, karbohidrat tadi kita jelaskan ada 2 tipe karbohidrat yang melekat pada membran, yaitu apabila karbohidrat yang melekat pada protein, sedangkan karbohidrat yang melekat pada molekul lipid disebut dengan glikolipid. Nah, jadi si karbohidrat ini istilahnya dia kayak apa ya? Kalau di struktur itu kan membran tadi udah ada lipidnya, udah ada proteinnya tuh di strukturnya. Sementara si karbohidrat ini jatuhnya dia kayak nebeng. Jadi kalau dia nempelnya di proteinnya disebut glikoprotein, kalau dia nebeng di bagian
lipidnya disebut dengan glikolipid gitu ya. Jadi dia nggak langsung berikatan dengan si lipid bilayer tadi posisinya. Nah, pada membran plasma itu terkandung 2 hingga 10% karbohidrat, di mana membran plasma sel darah merah itu ya contohnya itu mengandung 52% protein, 40% lipid, dan 8% karbohidrat. Sehingga dalam prakteknya karbohidrat membran ini juga bisa menentukan golongan darah seseorang. Golongan darah ada A, B, AB, dan O gitu ya. Karena apa? Karena di permukaan itu terdapat yang namanya antigen. Ya. Nah, antigen ini terdiri dari glikoprotein dan glikolipid. Nah, jadi dia bisa menentukan bisa menentukan golongan darah seseorang lewat si glikolipid dan glikoprotein dari si antigen tadi. Oke. Sejauh ini bisa dipahami tidak ya? Atau saya terlalu cepat? Bisa, Bu. Ya, oke, baik. Oke. Kita lanjut ke fungsi membran sel. Nah, jadi setelah kita membahas tadi struktur membran itu seperti apa, kemudian bahkan sampai ke fungsi protein-proteinnya tadi juga sedikit udah kebahas. Nah, sebenarnya fungsi dari membran sel itu apa? Fungsi dari membran sel ini ada banyak sekali, tapi yang paling utama yaitu yang paling jelas secara struktural itu adalah sebagai pembatas antara si sitoplasma atau sitosol dengan bagian luar sel. Kebayang nggak kalau seandainya nggak ada membran sel di sel itu gimana ceritanya? Itu kan cuma organel. Sel itu kan isinya organel ya, ada mitokondria, ada ribosom, ada macam-macam, ada asam nukleat kayak ada inti sel gitu ya, macam-macam, ada lisosom. Kebayang nggak kalau seandainya tidak ada membran sel, berarti sel itu cuma organelnya cuma nyebar di mana-mana, jadi nggak ada istilahnya kayak nggak ada pembatasnya gitu. Nah, itulah fungsi dari si membran sel ini. Jadi sebenarnya membran sel ini adalah sebagai pembatas ya. Kemudian tidak hanya pembatas saja, tapi pembatas yang bersifat juga selektif semi permeabel. Jadi dia juga berperan dalam pertukaran molekul, kemudian juga berperan dalam pertukaran berarti keluar masuknya senyawa tertentu. Jadi kayak dia sebagai sebagai filter gitu kurang lebih. Nggak semua molekul bisa masuk atau nggak semua molekul bisa keluar. Nah, itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sih bagi si membran sel ini untuk mengatur atau untuk regulasi dari molekul-molekul ini keluar masuk. Lalu kemudian ada untuk komunikasi antar sel juga. Nah, contohnya tadi adalah membran sel yang terintegrasi dengan protein integral, yang bahkan protein integralnya bisa tembus dari sel satu ke sel lainnya. Jadi dia bisa menggunakan itu sebagai media komunikasi antar sel. Terus kemudian fungsi dari membran sel yang lain, contohnya adalah pendukung aktivitas biokimia. Nah, pendukung aktivitas biokimia contohnya yaitu sebagai biokatalisator enzim. Begitu. Ini kayaknya nanti bisa dilihat sendiri ya, kira-kira seperti apa ininya, dipahami gambarnya ya. Oke, lanjut. Nah, masih banyak nih ternyata fungsi dari membran sel yang lain. Yaitu ada lagi perpindahan suatu senyawa terlarut. Sebenarnya ini sama sih kayak yang tadi itu, kayak controller keluar atau masuk sel ya. Kemudian ada untuk memberikan respon terhadap rangsangan luar. Contohnya untuk transduksi sinyal, yaitu ketika ada sinyal maka terjadilah reaksi antara reseptor dan ligan. Seperti itu ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi ketika ada sinyal masuk ya, dia nanti akan berikatan dengan reseptor. Lalu kemudian si membran sel ini sebagai mediator ya akan memberikan respon kepada bagian dalam sel, sehingga nanti
komponen-komponen dalam sel, entah siapalah itu, misalnya kayak lisosom atau ribosom atau siapa mungkin yang berperan gitu ya, nanti akan memberikan feedback kira-kira apa nih, sinyal apa yang dihasilkan sehingga nanti akan mempengaruhi komponen apa di dalam sel, sehingga nanti si komponen ini akan memberikan feedback apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu difasilitasi oleh si membran sel. Kemudian ada lagi fungsinya yaitu untuk interaksi interseluler, di mana membran plasma memperantarai interaksi antara sel dalam organisme multiseluler, yaitu berupa transduksi energi. Lalu, si membran sel ini juga terlibat dalam proses perubahan energi ke bentuk energi lain. Ini contohnya apa? Nanti kita lihat ya. Nah, jadi sebenarnya si membran sel ini, tadi fungsi yang paling banyak dibahas di beberapa fungsi ini, itu beberapa poin penting. Ada yang bersifat sebagai ini ya, ini sebagai selective semi-permeable, kemudian ada untuk memberi respons segala macam. Intinya adalah si membran sel ini secara fungsi utama dia berfungsi sebagai media transport. Media transport. Nah, kita sebut dalam hal ini yaitu transportasi sel. Nah, untuk sebagai pembuka transportasi sel, kita bisa ini dulu ya, saksikan video ini dulu. The smallest unit of life is the cell. In order for life to be sustained, nutrients and gases must be able to pass into a cell. Wastes and other products must be able to pass out of the cell. Many of the materials that pass in or out of the cell do so by passive transport. In this process, there is no energy, no ATP expenditure by the cell. Concentration gradients allow for the movement of materials. Osmosis and dialysis, both specific types of passive transport, use this concentration gradient of high to low. Another type of passive transport is facilitated diffusion. Since it is passive, the high to low concentration gradient is present. However, the process is facilitated by a carrier protein. The carrier protein is somewhat like a revolving door, allowing easy access across the membrane and then rotating back to the other side. All of these processes, osmosis, dialysis, and facilitated diffusion, are passive. The cell does not have to use any energy to move materials by these methods. The concentration gradient is used. However, there are materials that need to be moved against their concentration gradient. This process requires energy. Membrane. Material moved from a low concentration to a high concentration through a membrane using a protein carrier that requires ATP by the thyroid gland. Iodine is essential for the manufacture of hormones that influence body metabolism. When you eat a meal containing iodine, the iodine will pass from the small intestine into the circulatory system. As the capillaries pass through the thyroid gland, iodine diffuses out of the circulatory system. Iodine attaches to protein carriers in the thyroid cell's plasma membrane. Being proteins, they have a unique shape, so only iodine will fit. Glucose, which is also actively transported into the cell, relies on a different protein receptor. The energy required is somewhat analogous to a rock being pushed uphill. The processes of simple diffusion, osmosis and dialysis, facilitated diffusion, and active transport allow for most all of the small material, those dissolved in plasma and extracellular fluid, to pass in or out of the cell. Large particles, however, pass into the cell by endocytosis. This is an active process. It needs ATP. In this process, the plasma membrane surrounds the particle, such as bacteria or a food morsel, and forms a vesicle that pinches off from the membrane. The cell does this in two different ways. One way is called phagocytosis.
In this method of cell eating, large particles are surrounded when the cell extends the plasma membrane and engulfs the particle. The result is a membrane-bound package of material. Fluids that the cell wants to take in enter by a process called pinocytosis. In this type of endocytosis, the cell membrane sinks in, the material sinks inward, and the membrane pinches off. The cell uses energy for this movement. In both types of endocytosis, the cell ends up with a membrane-bound vesicle. The material in the vesicle still has to pass through the membrane in order to be used by the cell. In this case, the lysosome joins with the vesicle and digestive enzymes break down the material to particles small enough to pass through the membrane and into the cytosol. A specialized endocytosis called receptor-mediated endocytosis also occurs in cells. In this process, molecules of a particular substance, such as cholesterol, bind to receptors in the plasma membrane. The vesicle is formed as the membrane sinks in. Then a lysosome joins the vesicle and the digestive enzymes break down the substance, releasing it from the receptors. The substance diffuses into the cytoplasm, the lysosome reforms, and the vesicle, with now empty receptors, becomes part of the plasma membrane again. This allows for the cell to reuse or recycle the receptors. A function of some cells is to manufacture or synthesize materials for export. In many cases, this material is made up of large molecules like proteins that cannot pass through a plasma membrane. The process of exocytosis enables the cell to pass this material out of the cell. The cell is a very dynamic living entity. It is essential that materials move in and out of the cell. This is done by passive transport using a concentration gradient and active transport, endocytosis and exocytosis using ATP. Oke, itu sekilas tentang transport aktif dan transport pasif. Jadi, transportasi sel itu secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Ini tadi saya lupa nih, ini pada bisa bahasa Inggris semua kan ya? Ini nggak ada subtitle ini videonya. Semoga bisa bahasa Inggris semua ya. Kalau nggak bisa, harus bisa. Oke. Nah, ini juga di PowerPoint-nya nanti saya tambahkan lagi beberapa video. Ini salah satunya dari video di YouTube. Jadi nanti bisa teman-teman nonton di YouTube versi video lainnya seperti apa gitu ya. Kayaknya kalau nonton di video tuh lebih lebih mudah paham ketimbang baca PowerPoint. Jadi ini bisa ditonton belakangan ya ketika pas saya udah upload poin-poinnya. Kita lanjut dulu. Nah, jadi balik lagi ke transportasi sel. Jadi transportasi sel itu merupakan transport molekul melalui membran sel. Nah, seperti yang kita tahu, kamera saya tadi nggak aktif ya. Oke. Seperti yang kita tahu bahwa fungsi dari membran sel itu adalah untuk mempertahankan materi terlarut dalam sel. Juga dalam hal pertukaran material. Nah, pertukaran material inilah poin dari si transport membran tadi. Nah, dan di membran sel tadi seperti kita tahu ada membran lipid, itu adalah berfungsi untuk mencegah hilangnya senyawa yang bermuatan polar atau termasuk contohnya ion, gula, asam amino gitu ya. Jadi itu berfungsi untuk mencegah hilangnya senyawa-senyawa tadi. Nah, kemudian juga untuk menjalankan fungsi sel untuk terjadinya gerakan nutrien seperti gas oksigen, karbon oksigen, hormon, limbah, dan lain-lain. Jadi si membran lipid ini fungsinya untuk pergerakan nutrien atau molekul-molekul lain juga gitu ya.
sebagai fungsi transport tadi. Nah, tadi di video udah dijelasin ya, fungsi transport molekul di membran itu secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu pasif dan aktif. Nah, poin yang harus ditangkap dari transport pasif yaitu transport yang tidak membutuhkan energi. Jadi dia seolah-olah terjadi begitu saja gitu ya. Karena si transport pasif ini senyawa-senyawanya itu bergerak biasanya dari konsentrasi yang tinggi ke rendah. Jadi dia tidak membutuhkan yang namanya energi atau ATP. ATP kepanjangannya apa? Adenosin trifosfat. Nah, jadi contoh-contohnya itu dari transport pasif itu ada difusi-difusi, contohnya difusi sederhana melalui lipid bilayer, lalu kemudian difusi melalui channel atau kanal bahasa Indonesianya, channel protein gitu ya. Ini yang difasilitasi oleh si protein tadi, yang integral tadi ya. Lalu kemudian difusi terfasilitasi. Nah, sebaliknya si transport aktif itu biasanya cenderung terjadi pada perpindahan senyawa atau molekul dari konsentrasi yang rendah ke tinggi sehingga membutuhkan energi yaitu ATP dalam transport aktifnya. Nah, ini yang 3 sebelah kiri, ini contoh transport pasif. Ya. Transport pasif jadi dia bisa lewat gitu kalau molekulnya kecil gitu ya, dia bisa langsung lewat aja tanpa adanya channel protein. Jadi dia langsung melalui lipid bilayer difusinya. Sedangkan sih yang misalnya komponennya agak gede gitu, agak besar, dia bisa lewat melalui protein channel. Ada lagi yang molekul yang lebih besar lagi yang tidak bisa masuk lewat protein channel, itu juga bisa dengan difusi terfasilitasi. Jadi dia nanti ada protein khusus agar dia bisa masuk ke dalam atau keluar sel. Nah, sedangkan ini contoh dari transport aktif. Jadi dia memiliki energi agar dia bisa terjadi si transport aktif tadi. Nah, ini sekilas tentang transport molekul melalui membran ya. Jadi si transport pasif tadi udah dijelaskan, difusi sederhana, kemudian ada difusi melalui channel, kemudian ada melalui protein namanya yang difusi terfasilitasi tadi, lalu ada juga transport aktif gitu ya. Nah, ini ditekankan bahwa si transport pasif itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi konsep dari transport pasif ini adalah homeostasis. Jadi sel itu sebenarnya memiliki mekanisme yang kita sebut dengan homeostasis. Jadi dia harus mempertahankan kondisinya itu dalam kondisi yang homeostasis itu apa ya? Seimbang. Seimbang dalam artian kayak tadi tuh misalnya kayak konsentrasinya. Jadi jangan sampai kayak konsepnya si osmosis ya atau larutan isotonik nih contohnya di sini nih. Jadi si sel itu harus berada dalam posisi yang seimbang, artinya konsentrasi di dalam sel harus kurang lebih tidak berbeda jauh dengan kondisi luarnya. Jadi sel itu tetap dalam posisi yang utuh. Karena kalau dia konsentrasinya sempat berbeda dengan kondisi luar selnya, maka itu bisa terjadi berbagai macam situasi. Contohnya di sini ada situasi hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Kalau hipotonik berarti larutan di dalam sel itu lebih hipo artinya apa? Lebih rendah konsentrasinya daripada yang di luar sel. Kalau isotonik berarti dia seimbang, berarti dia bisa mencapai keadaan homeostasisnya, lalu kemudian ada larutan hipertonik. Bukan larutan hipertonik. Keadaan hipertonik ya, itu kondisi di dalam sel itu konsentrasinya lebih tinggi, sementara di luar sel itu lebih rendah. Nah, itu bisa mengancam si sel, nanti bisa pecah dan segala macamnya. Nah, contohnya, jadi salah satu cara si sel tadi agar dia dapat mempertahankan kondisi homeostasisnya yaitu melalui proses yang namanya difusi atau transport pasifnya yaitu difusi ya. Jadi dia akan melakukan penyesuaian atau penyeimbangan molekul-molekul atau senyawa-senyawa dari dalam dan luar sel. Jadi sebisa mungkin konsentrasinya tetap sama sehingga apabila konsentrasinya ada salah satu yang lebih tinggi, maka dia akan
bergerak melalui proses difusi tadi ke konsentrasi yang lebih rendah. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya difusi melalui membran, yaitu persyaratannya harus dimiliki oleh suatu senyawa non-elektrolit agar dapat berdifusi secara pasif melalui membran. Nah, syaratnya yaitu salah satunya konsentrasi senyawa pada satu sisi lebih besar daripada konsentrasi lainnya. Nah, ini juga membran tentunya sifatnya harus permeabel terhadap suatu substansi tertentu sehingga senyawa tersebut dapat lewat melalui membran itu. Nah, contohnya yaitu dapat melalui membran pori aqueous. Nah, si proses difusi tadi ya kecepatannya itu dapat ditentukan oleh berbagai kondisi. Di antaranya yaitu dalam sifat kelarutannya, apakah dia pelarutnya nonpolar itu seberapa kuat kelarutan nonpolarnya, lalu kemudian tentunya ukuran molekulnya juga ya si difusi ini. Nah, ini contohnya tadi. Misal kalau di sini dicontohinnya di tumbuhan ya. Kalau di tumbuhan itu kira-kira kalau seandainya dia kondisi paling optimalnya itu pasti di keadaan isotonik, di mana sih tumbuhan tadi dapat tumbuh dengan optimal, daunnya lebar atau seperti itu ya. Sementara di kondisi hipotonik terlihat di sini mungkin bagus ya, tumbuhnya tuh bagus, tapi mungkin daunnya lebih kecil atau seperti apa gitu. Nah, lebih bahaya lagi kalau kondisinya hipertonik, di mana sih konsentrasi di dalam sel itu lebih tinggi daripada di luar sel sehingga sel bisa pecah. Akibatnya apa? Bisa menyebabkan kematian dari suatu organisme. Di sini contohnya tanaman. Oke. Nah, tadi syarat dari terjadinya difusi melalui membran sel itu contohnya itu salah satunya yaitu si membran harus bersifat semi permeabel. Nah, pada membran semi permeabel ini molekul air itu bisa bergerak lebih cepat daripada ion-ion tertentu atau senyawa polar. Air itu juga bisa bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi yang kita sebut dengan osmosis. Nah, kemudian ada juga difusi ion melalui membran. Nah, ion-ion apa yang berdifusi melalui membran? Itu ada banyak ya ion-ionnya, tapi biasanya ion yang berdifusi melalui membran dengan transport aktif biasanya ukurannya kecil. Tidak ion yang besar atau molekul yang besar gitu biasanya enggak ya. Lewat membran itu bisa dibilang mustahil karena sulit. Nah, membran sel itu memiliki ion channel yang permeabel untuk ion tertentu. Nah, ion channel ini bisa terbuka atau tertutup, dapat berjalan melalui dua cara, yaitu melalui channel voltage atau disebut dengan voltage gated, itu berarti dengan ion, muatan ion. Ya, ada lagi dengan channel ligand gated. Ligand gated berarti channel yang di di gate-nya, di pintunya itu ada ligandnya. Nah, ligand itu contohnya ligand itu kan pasangannya reseptor. Jadi reseptor dan ligand. Jadi kalau si channel akan membuka kalau seandainya ada reseptor yang cocok dengan si ligand. Seperti itu. Kayak konformasi molekulnya. Sementara si voltage tadi muatan ionnya bisa positif dengan negatif atau sebaliknya. Nah, ini contohnya gas seperti karbon dioksida, nitrogen, oksigen itu bisa langsung masuk melalui membran lipid bilayer nih. Tentunya kayak tadi ya, konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian seperti etanol yang tidak bermuatan juga bisa masuk, atau misalnya seperti air dan urea itu dalam kondisi tertentu bisa masuk, dalam kondisi lain juga tidak diperbolehkan masuk oleh si membran tadi. Nah, sementara molekul-molekul yang berukuran besar seperti glukosa dan lain-lain itu tidak bisa langsung masuk melalui difusi membran. Jadi dia masuk melalui apa? Kira-kira si glukosa atau molekul yang besar-besar ini, apakah dia masuk melalui difusi lain atau malah yang aktif? Ada yang bisa jawab? Melalui apa kira-kira? Ya, kalau nggak kejawab di sini, nanti berarti dijawab di slide selanjutnya ya. Oke. Nih tadi. Ya, ada yang mau jawab? Gimana?
difusi terfasilitasi Mhm. channel proteinnya, Bu? Iya, betul. Jadi dia bisa lewat difusi terfasilitasi. Jadi dia tetap dalam proses difusi, tapi bukan difusi yang langsung. Jadi ada yang namanya difusi terfasilitasi. Itu untuk molekul-molekul yang besar, contohnya seperti glukosa dan asam amino. Ya. Nah, ini dia difusi terfasilitasi. Jadi difusi terfasilitasi sebagaimana konsep awalnya difusi, yaitu terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, di mana pada difusi terfasilitasi itu ada protein karir, kita sebutnya protein karir ya. Nih, protein karir itu yang ini. Contohnya di sini glukosa nih. Jadi ada glukosa mau masuk ke dalam sel, jadi dari bagian luar ekstraseluler mau masuk ke dalam sitoplasma ya. Dia akan menempatkan diri pada si protein karier yang memiliki struktur konformasinya yang benar-benar khusus untuk si glukosa aja nih. Gitu. Jadi ketika dia nanti sudah berikatan pada protein, kemudian nanti bagian kanalnya terbuka ke sini. Gitu ya. Jadilah si glukosa masuk ke dalam membran sel. Seperti itu. Nah, jadi dia butuh fasilitator karena judulnya difusi terfasilitasi ya. Kayaknya sejauh ini nggak sulit ya dipahami. Nah, jadi difusi tadi kita udah jelasin. Ada difusi apa aja tadi? Ada difusi channel. Sederhana. Oke. Sederhana. Channel protein. Difusi sederhana. Channel lalu kemudian terfasilitasi. Oke. Kayak sejauh ini paham ya? Kalau yang melalui yang sederhana langsung melalui lipid bilayer, kalau yang channel ada protein tapi dia kayak loss aja gitu ya. Sedangkan yang terfasilitasi dia ada protein yang memang strukturnya khusus gitu ya. Nah, kita lanjut ke transport aktif. Nah, transport aktif yang perlu ditekankan di sini adalah membutuhkan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP. Karena apa? Karena rata-rata transport aktif ini dia melawan gradien konsentrasi. Jadi dia biasanya berpindahnya molekulnya itu dari konsentrasi yang rendah ke tinggi. Sehingga dia butuh yang namanya energi. Nah, transport aktif ini tentunya harus difasilitasi oleh protein integral juga yang kita sebut sebagai protein PAM atau pompa protein. Kenapa disebut PAM? Karena dia butuh energi untuk memompa, istilahnya begitu ya. Oke. Sementara si transport yang difusi tadi, kita biasanya transport pasif tadi kita biasanya sebutnya bukan protein PAM tapi protein channel. Biasanya gitu. Nah, transport aktif ini dia dibagi atas 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yaitu kelompok yang memanfaatkan langsung energi atau berkaitan langsung dengan hidrolisa adenosin trifosfat. Jadi dia langsung memanfaatkan energi ATP untuk proses transportnya. Contohnya yaitu pompa natrium dan kalium. Ada macam-macam ya, ada pompa ini, ada H+, K+ di saluran cerna. Ini fungsinya untuk menjalankan fungsi saluran cerna ya. Entah itu misalnya menyeimbangkan pH-nya, macam-macam ya. Jadi ada contohnya ini 3. Ada transport Na+ dan K+, pompa natrium kalium kita sebutnya. Kemudian ada kalsium dan ATPase. Kemudian ada H+ dan K+ pada saluran cerna. Nah, ini contoh dari si hidrolisa yang memanfaatkan energi ATP. Sedangkan transport aktif lain ada yang disebut dengan co-transport. Co artinya itu bahasa formalnya bersamaan, apa ya? Bu. Bersamaan. Ya, betul. Ya, bersamaan, betul. Jadi yang kepikiran di pikiran saya, co itu biasanya kalau bahasa kitanya, biar lebih paham itu co itu biasanya nebeng, gitu ya. Jadi dia transport yang bersamaan atau bisa dibilang kayak nebeng. Nebeng artinya di sini apa? Jadi ketika si transport aktif tipe pertama tadi yang memanfaatkan ATP tadi ya, ada molekul yang
membersamai dia. Ada molekul yang ikutan nebeng nih di situ, sehingga dia ikutan masuk ke dalam sel atau ikutan keluar ke dalam sel. Contohnya apa? Contohnya yaitu perpindahan molekul glukosa yang berikatan dengan ion Na. Jadi yang nebeng itu siapa? Ion Na-nya, gitu ya. Atau misalnya sukrosa dengan ion H+ yang terjadi pada tumbuhan. Jadi yang bagian si ko-nya atau si yang nebengnya itu adalah si ion H+-nya. Ya. Nah, si transport aktif ini secara secara transporternya, protein transporternya itu terbagi atas 3. Ada uniport, simport, dan antiport. Di mana uniport itu adalah pergerakan proteinnya itu bersifat tunggal dan satu arah. Jadi cuma satu dan tunggal. Satu arah ya. Kemudian ada simport. Simport ini ada 2 jenis ion bergerak di arah yang sama. Ada lagi yang namanya antiport, yaitu di mana ada 2 ion dengan arah yang berlawanan. Ada yang keluar sekaligus masuk di satu proses yang bersamaan. Itu. Ini contoh-contohnya si uniport, contohnya itu adalah transport ion kalsium di daerah konsentrasi tinggi, baik dari dalam maupun keluar, retikulum endoplasma. Kemudian ada simport, yaitu pengikatan ion Na+ dan asam amino. Jadi dia secara bersamaan, jadi dia masuk atau keluar melalui protein transporter. Lalu kemudian ada antiport, contohnya adalah pompa natrium dan kalium. Ya. Nah, si simport dan antiport ini disebut dengan yang namanya kotransport tadi. Jadi dia tidak hanya satu molekul, jadi dia bisa 2 sekaligus. Gitu ya. Nah, ini sama yang tadi, kita lanjut aja. Nah, ini dia nih. Proses transport aktif, yaitu transport aktif primer yang pertama ya. Nah, ini contoh dari si pompa natrium kalium yang dari tadi kita bahas. Jadi, transport aktif primer itu memerlukan partisipasi langsung molekul ATP yang kaya dengan energi. Nah, contohnya di sini ada, ini bagian dalam sel, ada bagian luar sel ya. Dari bagian dalam sel itu akan akan keluar 3 molekul natrium. Nah, sementara dari bagian luar sel itu akan masuk 2 molekul kalium. Nah, ini tadi si pompa natrium kalium ini kan kita bilangnya tadi itu ya, antiport ya. Jadi secara bersamaan akan masuk beberapa molekul, 2 jenis molekul yang berlawanan arah. Jadi si Na dia akan keluar, si kalium akan masuk, yakni tentunya dengan difasilitasi oleh energi yaitu ATP. Nah, jadi ketika ATP dipecah menjadi adenosin ADP ya, menjadi fosfat anorganik dipecahnya ya. Nah, saat itulah si 3 molekul natrium ini akan mulai masuk ke protein integral lalu menuju keluar, sementara sebaliknya si kalium akan mulai masuk gitu. Seperti ini. Jadi si natrium udah keluar, kalium masuk, lalu kemudian setelah proses ini selesai, maka kemudian si fosfat anorganik ini kembali dilepas. Nah, ini contoh dari si antiport tadi. Nah, pada transport aktif primer, energi digunakan untuk memindahkan ion melawan gradien konsentrasi. Artinya melawan gradien konsentrasi apa? Biasanya konsentrasinya itu dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, kenapa harus konsentrasi rendah ke tinggi? Kenapa konsentrasi tinggi ke rendah? Itu sebenarnya balik lagi ke konsep yang tadi, homeostasis tadi ya. Bagaimana si sel itu dapat mengkondisikan mengkondisikan dirinya dalam keadaan yang seimbang. Jadi artinya bisa dari konsentrasi tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Nah, untuk setiap molekul ATP yang digunakan, 2 ion K+ dipompa ke dalam sel, sementara 3 ion Na+ dipompa ke luar sel. Oke, lanjut. Ada lagi transport aktif sekunder. Nah, di mana transport aktif sekunder ini tidak menggunakan ATP secara langsung. Nah, ini yang kita sebut tadi dengan kotransport ya.
Jadi energi disediakan oleh gradien konsentrasi ion yang dihasilkan dari transport aktif primer. Contohnya tadi sih, misalnya sih glukosa yang masuk dari bagian luar, terus ada molekul natrium yang nebeng ikut masuk. Nah, kenapa dibilang tidak menggunakan ATP secara langsung? Karena sebenarnya si ATP ini fungsinya adalah untuk si glukosa, gitu ya, untuk si glukosa. Jadi si natriumnya ikutan masuk. Oke. Bentar. Ya, oke, lanjut ya. Nah, ini juga saya masukin referensi lain buat nanti teman-teman bisa nonton sendiri tentang sodium potasium pump lebih lanjut. Nah, ada lagi transport makromolekul dari dalam keluar sel atau dari luar ke dalam sel yang terjadi dengan cara eksositosis dan endositosis. Ya, ini yang tadi dijelaskan di video kita itu, yang tadi dijelasin ada endositosis, ada eksositosis juga, saya lihat. Nah, seperti namanya, eksositosis, X artinya keluar, berarti perpindahan molekul dari dalam ke luar. Sementara endositosis, perpindahan molekul dari luar ke dalam. Kalau endositosis, ini contohnya yang ini ya, yang di atas. Jadi awalnya dia bentuk lekukan, kemudian lekukannya semakin dalam, akhirnya lepas menjadi vesikel, lalu kemudian ini contoh yang eksositosis. Jadi awalnya dari dalam dia sudah berbentuk vesikel dulu, kebalikan dari ini, vesikel dulu, kemudian dia mendekat ke arah membran, lalu menempel, kemudian vesikelnya bisa membuka berbarengan dengan membran tadi. Jadi membuka sehingga material-materialnya bisa keluar dari si sel. Nah, ini contoh transport molekulnya lain selain si aktif dan pasif tadi ya. Nah, eksositosis itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada konstitutif dan juga ada regulatif, di mana konstitutif itu dikeluarkan dari tempat tujuannya dengan bantuan peptida sinyal. Nah, sebenarnya si konstitutif ini nama lainnya itu dia kayak apa ya? Dia proses eksositosis yang tidak membutuhkan rangsangan, bisa dibilang begitu. Jadi kayak contohnya si eksositosis konstitutif itu, contohnya itu adalah sistem pengeluaran enzim-enzim pencernaan. Itu misalnya kayak enzim lipase, enzim amilase di lambung. Nah, itu contohnya. Nah, sementara si regulatif, dari katanya kita tahu regulatif berarti ada regulasi tertentu yang bisa membuat dia melakukan proses eksositosis itu. Artinya apa? Dia akan hanya melakukan eksositosis kalau ada rangsangan yang terjadi. Nah, contohnya di sini yang di kehidupan kita itu adalah proses apa ya? Proses sel beta pankreas untuk menghasilkan hormon insulin untuk menanggulangi kadar gula darah di pembuluh darah kita. Seperti itu ya. Jadi bedanya secara gambar kelihatan di sini ada sinyalnya, sementara di sini dia tidak perlu ada sinyal. Jadi dia langsung ini aja, langsung keluar aja ininya. Molekul yang mau dia dikeluarkan ya udah dia keluar aja gitu. Nah, ada lagi endositosis. Endositosisnya apa? Dia masuk. Masuknya ini dibagi menjadi 3. Ada pinositosis, endositosis, dan fagositosis. Pinositosis seperti yang udah saya tekankan di sini biasanya adalah perpindahan cairan. Tetap melalui vesikel tapi yang dipindahkan adalah berupa cairan atau senyawa terlarut. Nah, sementara endositosis itu biasanya melalui suatu reseptor khusus, ya. Jadi si molekul tadi akan berikatan dulu, molekul tadi akan berikatan dulu dengan reseptor, lalu kemudian
setelah dia berikatan, nih contohnya nih reseptornya warna merah, kemudian ada molekul yang warna ungu ya contohnya. Nah, dia berikatan dulu nih. Ketika dia sudah berikatan, mulailah terbentuk lekukan tadi, yang dimana di dalamnya itu ada reseptor yang sudah berikatan dengan molekul-molekul tertentu. Kemudian semakin dalam lekukannya membentuk vesikel. Nah, jadi hanya molekul tertentu yang masuk lewat si endositosis ini. Lalu ada lagi yang namanya fagositosis. Fagositosis kayaknya pasti nggak asing ya dengernya. Dari SMA kayak udah pernah dengar nih. Fagositosis ini biasanya untuk sel imun. Fagosit, jadi dia bersifat kayak, kalau dulu guru SMA-nya mungkin bisa bilang fagositosis itu kayak memakan sel atau memakan partikel sel imun yang bisa memakan suatu partikel antigen, virus, misalnya bakteri atau macam-macam. Nah, contohnya di sel imun itu adalah terjadi pada makrofag dan neutrofil. Nah, proses fagositosis ini dibantu oleh yang namanya enzim lisosom atau fagolisosom. Lisosom fungsinya apa? Lisosom fungsinya untuk mendegradasi. Untuk apa? Mendegradasi ya. Untuk mendegradasi partikel-partikel. Jadi yang dari ukuran besar dia nanti dipecah-pecah menjadi kecil, si lisosom tadi. Fungsinya itu ya. Seperti itu. Nah, secara garis besar ya, ini summary-nya dari si fagositosis tadi ya. Contohnya ini, misal di di dalam tubuh kita misalnya ada contohnya antigen itu misalnya entah virus atau benda asing misalnya ya. Nanti kita misalnya ibaratkan ini adalah makrofag nih. Kita ibaratkan sel ini adalah makrofag. Nah, ada benda asing. Ketika dia tahu ada benda asing, dia akan membentuk suatu lekukan. Lalu kemudian dia akan didigest, si benda asing ini akan didigest langsung oleh yang namanya fagosom. Nah, di mana fagosom ini memiliki enzim lisosom yang dampaknya adalah lisosom ini asalnya dari si aparatus Golgi ya. Dia bekerja sama dengan enzim lisosom tadi, si fagosom ini untuk mendigest, untuk memakan atau menghancurkan si partikel asing tadi menjadi kecil-kecil sehingga nanti bisa kemudian sisanya yang tidak terdigest itu bisa dikeluarkan melalui proses eksositosis. Jadi sebenarnya proses endositosis dan eksositosis ini tidak semata-mata terjadi secara individual. Misalkan endositosis aja, atau eksositosis saja. Ternyata kalau kita lihat dari pathway ini kelihatan ternyata bisa berhubungan nih antara si fagositosis, kemudian dia bisa lanjut ke arah eksositosis. Seperti itu. Jadi dia bisa berupa berupa alur. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah merasa jelas semua? Kayaknya kalau membran sel ini insya Allah mudah dipahami sih ya, menurut saya. Minimal lewat video paham lah. Tapi banyak ininya ya, banyak jenis-jenisnya ya yang mesti dipahamin. Dihafalin nggak harus, tapi dipahamin. Nah ini nih, ini contohnya, ini siapa? Gambarnya si ungu adalah protein integral. Tepatnya protein apa? Protein? Channel ion, Bu. Ya, bukan channel ion. Ini protein, oh ya channel ion. Iya, channel ion. Ini channel ion tadi ya. Yang berperan untuk pompa natrium dan kalium tadi nih. Nah, nanti kalian bisa lihat di video tadi yang saya taruh tadi. Itu bukannya di YouTube dan agak panjang, makanya nanti biar ditonton sendiri. Nah, di sini dia bilang kayak, do you have any idea how I'm working? Jadi dia tuh kayak, ya semacam sambat lah ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup kuliah kita dengan post-test ya. Sekaligus post-test ini jadi absen ya, teman-teman. Jadi
Mohon dikerjakan. Sekarang jam berapa? 11.54. Mungkin saya kasih waktu sampai jam 12:05 kali ya. Saya rasa 10 menit cukup sih. 12:05 bisa mulai dikerjakan mulai dari sekarang ya. Bisa diakses semua, ada masalah nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ini sekaligus jadi absen ya, postesnya. Jadi jangan lupa diisi nama, NIM-nya sekalian, biar nanti nggak kelewat absennya.